Shalom, sobat pecinta kebenaran yang diberkati Tuhan. Saya bersukacita dapat kembali menjumpai Anda dalam Suara Kebenaran Injil Kristus. Dukung terus dan doakan channel ini agar bisa menyuarakan kebenaran dan membangkitkan iman kita semua. Harapan saya, sobat semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan dalam lindungannya. Saya ajak kita akan masuk di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan kita akan berkenalan lebih jauh dengan seorang tokoh yang bernama Kornelius. Sebagai orang non-Yahudi, tepatnya ia adalah orang Romawi yang saat itu merupakan bangsa yang sedang menduduki Israel. Tentu menarik karena nanti dapat kita temukan ada beberapa kriteria yang unggul di dalam dirinya. Kisah Rasul pasal ke-10 ayat 1 dan 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Satu hal yang luar biasa bagaimana seorang yang non-Yahudi memiliki kriteria yang demikian menarik, unggul sekali. Pertama, ia saleh. Tentu menggambarkan seorang yang memiliki kehidupan yang kudus. Kedua, ia dan seisi keluarganya takut akan Allah. Tidak saja pribadinya tetapi melibatkan keseluruhan keluarganya. Mereka orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, suka memberi. Artinya seorang yang murah hati. Dan keempat, tekun berdoa. Bisa diartikan mencari dan berharap kepada Tuhan. Kornelius sebagai seorang Romawi biasanya memiliki latar belakang orang-orang yang percaya kepada banyak dewa, politeisme, dan mereka memiliki budaya paganisme, yaitu penyembahan berhala. Diceritakan dalam ayat kedua, Kornelius dan seisi rumahnya adalah orang yang takut akan Allah. Anak kalimat takut akan Allah ataupun beribadah kepada Allah ini menunjukkan bahwa Kornelius adalah seorang yang menganut Yudaisme atau penganut agama Yahudi. Dan dari berbagai kriteria yang lain, kita dapat menyimpulkan bahwa Kornelius adalah seorang yang memiliki kerinduan hati untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Dan kerinduan dari Kornelius tidaklah sia-sia karena Tuhan menjawab, memperhatikan kerinduannya dengan mengutus malaikat Allah menjumpai Kornelius. Ayat ketiga. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat itu berbicara kepadanya, meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh mereka ke Yope. Ketika Kornelius sedang berdoa, yaitu pukul 3 petang, merupakan sebuah kebiasaan dari orang Yahudi yang berdoa secara teratur. Saat itulah Kornelius mendapatkan penglihatan di mana malaikat Allah menyuruh dia untuk pergi ke Yope dan menjumpai Simon Petrus. Dan disitulah merupakan jawaban Tuhan bahwa melalui Petruslah Kornelius akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sekalipun ia orang non-Yahudi yang tidak memiliki akses untuk mengenal Allah yang hidup, tetapi oleh kerinduannya untuk mencari dan mengenal Allah yang hidup membuat Kornelius mendapatkan lawatan Tuhan. Allah memperhatikan dan menyelamatkan dia. Mazmur pasal 9 ayat ke-11.
Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang percaya Engkau, ya Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, tidak akan Ia tinggalkan. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ayat tersebut merupakan potongan kisah di mana Israel sedang ada di dalam perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Ada 4 kata yang menarik di situ, yaitu Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, Allah memperhatikan. Dan Tuhan menjawab doa seruan mereka. Allah mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tidak saja bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang didengar, diingat, dilihat, dan diperhatikan Tuhan. Demikian juga Kornelius, orang yang mencari, merindukan Tuhan, diperhatikan Tuhan. Dan dari apa yang kita pelajari, sungguh menarik bahwa orang non-Yahudi tetapi dapat melihat penglihatan yang dahsyat. Malaikat Allah mengunjunginya, memberikan jawab dan tuntunan wahyu ilahi kepada Kornelius agar ia menjemput Petrus sebagai jawaban doanya. Sobat pecinta kebenaran, kisah dan keteladanan dari Kornelius ini memberikan pertanyaan bagi kita. Sebagai orang Kristen hari ini, apakah kita adalah orang yang saleh, orang yang hidup kudus, takut akan Allah, beriman kepada Dia? Apakah kita murah hati dan tekun berdoa, mencari, berharap kepada Tuhan? Dan pertanyaan penting lainnya adalah, bagaimanakah orang lain mengenal kita hari ini? Apakah kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang mencari Allah, atau sekedar kita ini mencari kesembuhan, hanya membutuhkan pertolongan, atau kita hanya membutuhkan jawaban doa saja, atau kita ikut Tuhan hanya karena kita ingin kaya, mendapatkan kesuksesan, mencari kemakmuran semata-mata? Tentu tidak, bukan, karena kita semua adalah Kristianos, pengikut Kristus, orang yang rindu menjadi murid Tuhan yang sejati. Sehingga biarlah kisah Kornelius ini menjadikan sebuah kairos, waktunya Tuhan, kesempatan ilahi untuk menjamah kita, memperbaharui, memulihkan kehidupan kerohanian kita. Dan Tuhan akan menjawab kita, menjawab kerinduan kita, memperhatikan kita, mendengar, mengingat, melihat, melawat kita semua. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita lanjutkan pembahasan Kisah Rasul pasal ke-10 ini pada video berikut, di mana Petrus diutus oleh Tuhan dan membuka pintu keselamatan bagi keluarga Kornelius serta kerabatnya. Tuhan memberkati kita semua. And see you on the next video. Bye.